Perempuan seringkali diasosiasikan sebagai kaum yang lemah, dibatasi lingkupnya hanya dalam ruang domestik. Tetapi tidak dapat dipungkiri ketika perempuan bersuara menggugah kesadaran bersama seperti yang dilakukan oleh Suara Ibu Peduli pada tahun 1998. Diperbincangkan kampanye Indonesia tanpa feminisme. Dan belakangan ide ini dikatakan sejalan dengan Islam. Islam dan feminisme emang bisa disatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haidin. Saya dari kelas 2B Prodi Ilmu Pemerintahan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang feminisme di Indonesia. Sebelumnya banyak polemik yang terjadi ketika ada gerakan feminis di Indonesia itu sendiri, karena memang ya ada berbagai yang dibentur-benturkan ketika ada gerakan seperti ini. Tapi sebelumnya kita ketahui bahwasanya feminis ini merupakan suatu gerakan sosial yang dibangun oleh masyarakat, terutama perempuan, untuk mendapatkan hak-haknya, maupun itu di ranah politik, di ranah sosial, ataupun di ranah budaya. Itu perempuan, itu gerakan perempuan untuk mendapatkan hak-haknya agar mereka bisa menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Maka intinya bahwa gerakan feminis ini menuntut kepada semua elemen untuk mendeklarasikan atas hak-hak perempuan agar perempuan bisa mendapatkan kesetaraan yang sama dengan laki-laki terutama. Oke, ketika saya melihat di Indonesia itu sendiri, memang ada kayak terjadi berbagai polemik. Di antaranya ya, pertama mungkin Indonesia juga kan merupakan masyarakat mayoritas muslim. Nah, pada dasarnya di Islam juga ajaran tentang hak-hak perempuan itu sudah ada gitu, sudah ada sejak dulu. Perempuan itu sudah diistimewakan, sudah diberi kebebasan untuk mau di ranah apa, mau jadi apa, mau gimana, itu di aturan atau di Islam itu sudah diatur sejak dulu. Itu ketika kita masuk ke ranah ini ya, ke ranah hak perempuan di Islam. Namun itu mungkin secara tidak sadar itu ada kayak semisal gangguan, semisal ya hak-hak perempuan itu hanya sebatas ya ibu rumah tangga gitu, banyak yang mengatakan. Nah, tapi padahal Islam juga sudah mengajarkan. Lalu ada polemik yang memang ketika ada gerakan feminis ini masuk ke Indonesia, ada beberapa penolakan memang dari kaum perempuan, terutama yang memang ada di ranah muslim itu sendiri, karena tidak perlu ada feminis di Indonesia, karena Indonesia sudah diatur, sudah Islam sudah mengatur perempuan harus bagaimana, harus seperti apa. Itu merupakan bagian dari hak-hak perempuan juga gitu. Tetapi yang terjadi memang secara tidak sadar, aturan itu ya memang secara tidak sadar kita abaikan gitu. Kayak misalkan terjadi ya seperti sekarang ini, hak-hak perempuan di ranah politik di Indonesia itu sangat kurang sekali. Terus hak-hak perempuan di ranah dunia kerja di Indonesia itu sangat kurang sekali, apalagi di kehidupan sosial sehari-hari itu banyak yang terjadi. Perempuan ya kayak dilecehkan, kayak direndahkan gitu. Banyak pelecehan seksual yang dilakukan oleh kaum laki-laki kepada perempuan. Itu memandang ya karena perempuan dianggapnya lemah gitu. Tetapi karena ada gerakan feminisme ini mencoba untuk meningkatkan lagi level hak-hak perempuan untuk bisa mendapatkan bagaimana perempuan ini bisa ditempatkan sesuai dengan skill dan kemampuannya masing-masing. Nah, ketika perempuan akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, itu tidak jadi masalah ketika feminisme ini ada. Ya, saya ingat kepada peristiwa kemarin soal Maudy Ayunda tuh kan, dia lulus S2, ada netizen yang mengatakan bahwa ngapain sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya kan jadi ibu rumah tangga juga. Nah, ini merupakan salah satu hak perempuan ini kayak masih direndahkan gitu di Indonesia. Maka mungkin dengan ada gerakan feminisme ini bisa lebih meningkatkan lagi. Tetapi ya perlu kita ketahui juga ketika feminisme ini ada batasan yang harus kita lakukan ketika kita mau mendeklarasikan hak-hak perempuan dengan aliansi
gerakan feminis di Indonesia. Karena ya kalau kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing, kalau mungkin muslim ya sesuaikan dengan ajaran muslim, kalau itu menjadi hak perempuan gitu. Perumpamaan perempuan ingin mendapatkan ranah apa ya, kayak ingin mendapatkan hak di politik, ya gunakan sesuai dengan aturan yang ada di agama juga gitu, asalkan jangan dibenturkan gitu. Di ajaran Islam juga ya boleh kita mau jadi apa, mau seperti apa ya boleh, asalkan ya jangan keluar dari koridor agama ini gitu. Maupun kita jadi bupati, perempuan jadi bupati, jadi presiden nggak masalah, maupun perempuan jadi bos, jadi karyawan yang mendapatkan apa ya, kedudukan yang lebih, jabatan yang lebih tinggi, nggak masalah ya, asalkan jangan keluar dari koridor agama. Intinya ya ada kewajiban-kewajiban juga yang harus kita lakukan gitu ya. Tapi melihat di Indonesia itu sendiri, memang semenjak masuknya feminis ke Indonesia ini kayak ada, oh ini polemik ya, dibenturkan dengan agama Islam gitu kan. Ya pada dasarnya di Islam juga itu banyak aturan ya. Perempuan memiliki hak masing-masing gitu. Ketika perempuan tidak memakai kerudung, ya itu hak dia juga gitu. Cuman dia mungkin membangkang dari aturan agamanya gitu. Tetapi apakah itu boleh kita katakan atau kita lecehkan? Tidak boleh juga, karena itu hak perempuan gitu. Cuman kalau kita kembalikan ke sisi agama, ya di ajaran agama Islam juga ya harus memakai kerudung gitu aturannya gitu. Itu ya kembali kepada perempuan itu sendiri gitu. Terus banyak juga perempuan yang kayak mengenakan baju seenaknya terus sejidat gitu kan. Itu menjadi bahan omongan laki-laki, menjadi bahan pelecehan. Dan itu tidak salah juga, menurut saya tidak salah, karena itu hak dia juga gitu. Seharusnya ya laki-laki jangan melecehkan, dia juga mau kok gitu kan. Nah, dalam sisi pandangan saya ketika saya melihat gerakan feminis masuk ke Indonesia ini sangat tepat sekali, tetapi ketika kita ini dibenturkan dengan agama, ini kurang make sense gitu. Ya seharusnya perempuan bisa mendapatkan haknya sesuai dengan skill dan kemampuan mereka. Ketika ada perempuan yang melanjutkan sekolah tinggi, berarti dia ingin mencapai cita-cita yang mungkin ingin ia dapatkan dan ia tunjukkan gitu kan kepada orang-orang sekitar, dan itu tidak masalah gitu, asalkan dia tidak, ya bebas. Tapi begini, saya melihat feminisme di Indonesia ini ada banyak, karena di Indonesia sendiri masih kurang gerakan-gerakan seperti ini, masih kurang di Indonesia. Masih banyak juga perempuan di Indonesia masih dilemahkan, masih dilecehkan, terutama nih kayak perempuan yang masih di bawah umur. Itu banyak sekali kejadian yang terjadi, seperti peristiwa yang terjadi ketika anak SD terus dilecehkan oleh laki-laki ataupun pemuda ataupun orang tua anak ayah tirinya gitu. Itu masih banyak terjadi di Indonesia. Terus masalah di ranah politik, perempuan masih kurang, belum mendapatkan porsi yang lebih gitu. Ketika perempuan masuk ke ranah politik, ya mereka mungkin ditempatkan di bawahan lelaki saja, padahal padahal kemampuannya gitu cukup dalam memadai gitu dan sebagainya. Tetapi ya perlu kita kembali lagi bahwa gerakan feminis ini salah satu gerakan yang lebih kepada bagaimana hak perempuan itu didapatkan, bagaimana perempuan itu terhindar dari pelecehan seksual, bagaimana perempuan itu terhindar dari kayak misalkan penghinaan dari kaum laki-laki gitu. Itu sih pada intinya. Cuman ya kita kembali lagi bahwasanya perempuan harus bisa mendapatkan haknya. Perempuan harus bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Perempuan harus bisa menempatkan dirinya, mau itu di ranah politik, di ranah pekerjaan ataupun sebagainya, itu harus mereka dapatkan. Tetapi
ya kembali lagi kalau yang muslim ya kembali kepada koridor ajaran muslim, kalau yang non muslim ya kembali lagi kepada ajaran agama masing-masing yang memang tidak terlepas dari itu gitu seharusnya gitu. Oke, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya cermati di pembahasan kali ini. Yang pertama, mungkin perempuan harus bisa mendapatkan haknya dengan gerakan feminis, dan juga perempuan juga harus sadar bahwa hak perempuan itu sudah diistimewakan dalam ajaran Islam. Itu sudah derajat perempuan itu sudah diangkat benar-benar. Tapi perlu kita kembalikan lagi bahwa kita harus menyadari bahwa ajaran itu sudah membentuk perempuan sebagaimana perempuan sudah diistimewakan gitu. Nah, selanjutnya ya masalah kedudukan juga. Kalau perempuan ingin mendapatkan kekuasaan, ya kembali lagi bahwa perempuan pada dasarnya hak perempuan sudah diatur dan diistimewakan gitu dalam ajaran agama gitu, terutama dalam gerakan sosial ya. Itu lebih bagus, lebih baik lagi gitu kan, karena ini seharusnya dua gerakan ini ataupun dua mekanisme dalam menempatkan hak perempuan ini tidak harus dibentur-benturkan, karena ini merupakan suatu gerakan yang dua-duanya sangat make sense gitu dan sangat tepat sekali gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.